أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita yang pertama kalinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan puasa yang ke-9 insya Allah. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah menunjukkan jalan kebenaran, jalan yang terang benerang, yaitu agama Islam. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan menyampaikan sedikit suatu kisah, suatu kejadian yang ini sebagai landasan dasar dari orang-orang yang beriman. Pernahkah kita berpikir bahwa kenapa sih Allah itu menurunkan bulan Ramadan setiap tahunnya? Nah, ini sebuah pikiran yang harus ada yang mendasari, Bapak Ibu. Dan poin-poin yang mendasari hal ini, keimanan itu adalah yang salah satunya adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu sangat penting. Satu misal pada bulan Ramadan itu harus tahu ilmunya. Ilmunya apa? Yang mendasari salah satunya adalah dalilnya pada surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang sudah familiar dengan kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dulu saya waktu bekerja itu, setelah lulus SMA itu pernah ditanya sebagai seorang non muslim mestinya. Saya nggak tahu dia itu maksudnya tanya itu apa pada bulan Ramadan juga. Saya ingat sekali dan saya jawabnya hanya pakai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Saya jawab hanya satu kalimat itu, alhamdulillah ini benar gitu ya. Tapi saya balik ini, Mas, kenapa sih kamu tuh masih muda, masih kecil loh, soro-soro poso lapo sih? Ya, karena orang-orang yang non muslim dia kalau dijawab dengan pakai bahasa yang misalnya ya, kalau saya orang medis itu, oh puasa itu baik, puasa itu gini.
jawaban yang biasa gitu. Makanya saya jawab, ya this is miracle gitu. Ini bukan hal yang biasa. Karena ini adalah iman. Wis, titik, Pak. Iman itu suatu sebuah keyakinan. Ya kalau orang yang non muslim ya kalau kita bicara iman, wah ini wis kalau dia udah imannya Islam ya udah percaya dengan ini ya wis. Tapi ada bonus-bonusnya gitu kalau sebagai orang muslim. Salah satunya kalau dari segi kesehatan banyak sekali. Bahkan itu pun diteliti oleh orang-orang non-muslim juga, kehebatannya puasa itu memperbaiki sel-sel di dalam tubuh manusia. Dan penelitiannya itu berjenjang, berlanjut, dan bertahun-tahun. Sebuah penelitian kalau dilanjutkan bertahun-tahun gitu Pak. Yang dulu awalnya diteliti di Amerika, selanjutnya dilanjutkan diteliti oleh orang Jepang, dan dengan materi bab yang sama, contoh misalnya bab puasa gitu. Ada perubahan apakah di sel tubuh manusia, itu dilanjutkan, dan orangnya terhadap penelitian tersebut mendapatkan sebuah penghargaan Nobel, penghargaan yang sangat luar biasa di internasional. Itu terjadilah sebuah perubahan di dalam tubuh manusia, di dalam sel ya. Yang namanya sel itu Bapak Ibu sekalian, sel itu adalah bagian tubuh manusia yang paling kecil gitu. Kalau ini kan kalau kita lihat dari luar itu adalah kulit ya. Tapi kulit ini mempunyai struktur yang paling kecil, yaitu sel kulit yang di situ yang diteliti ada perubahan apa. Nah, jadi ilmu. Jadi kalau ditanya, apalagi biasanya itu sasarannya kalau orang itu anak muda ya. Apalagi sekarang akses HP-nya sangat. Tanya wis, ya udah ini karena saya beriman. Seperti zamannya Nabi, sahabat Nabi itu kalau Nabi sudah ngomong A, semuanya bilang A. Nah, itulah disebut beriman. Sami'na wa ata'na. Sudah. Ternyata dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang diteliti, ternyata manfaatnya sangat luar biasa sekali. Jadi itu yang pertama adalah ilmu, Bapak sekalian. Yang kedua, yang mendasari dan yang penting itu adalah niat. Ya. Niat itu salah satu pondasi. Di samping ilmu ada niat. Setelah ilmu, tadi yang pertama ilmu, yang kedua niat. Ya. Saya ibaratkan niat itu adalah sebuah alamat. Ya. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian mengirim surat, kalau sekarang gampangnya email lah ya, email. Mengirim surat ataupun ngirim email, kurang satu huruf aja, itu kan mesti nggak nyampe gitu ya, agak sulit. Jadi niat itu harus ditoto betul-betul. Kalau zamannya Nabi dulu, niat itu sebelum bulan Ramadan itu adalah 6 bulan. Ada yang mengatakan 3
6 bulan, 3 bulan. Nah, niat itu dibarengi dengan latihan-latihan. Mau mendekati bulan Ramadan, ada latihan-latihan puasa ditingkatkan, latihan niat untuk menata niat salah satunya sesuai dengan suatu tindakan-tindakan tersebut. Dan yang ketiga sebagai pondasi kita yaitu rasa syukur kita menemui bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, kita juga rasa syukur terhadap apa? Terhadap nikmat kesempatan. Kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bertemu. Bulan Ramadan ini enggak semua orang dipilih oleh Allah. Setelah disaring lagi, dan saya yakin pada jamaah sekalian yang hadir di Masjid Al-Mu'minun pada pagi hari ini, sholat subuh berjamaah ini juga saringan lagi, difilter lagi. Badannya air itu sudah keruh, disaring lagi gitu ya. Dan ini sudah puasa, sholat di masjid sekarang. Ini sebuah nikmat yang perlu kita syukuri, yang sangat luar biasa sekali. Karena nggak semua orang dapat nikmat seperti kita sekalian. Ada yang waktu sebelum bulan Ramadan sakit, sekarang harus di rumah sakit, gitu ya. Bahkan ada yang sudah dijemput untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.